Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, ialah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana sini, ngutil sana sini. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat, tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernafas lebih mudah di tengah himpitan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang krisis identitas nasional yang menjadi penyebab kemerosotan nilai-nilai bangsa. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Absen 12 Deka Ratnasari, absen 13 Dewi Ratnasari, absen 14 Diaul Milah Madinalawi, absen 15 Diaul Aulia. Dosen pengampu Bapak Ferry Irawan Febriansyah. Identitas nasional. Identitas nasional secara terminologi adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Dari pengertiannya, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki karakter masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, serta karakter dari bangsa tersebut. Identitas nasional merupakan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu negara dan menjadi identitas negara tersebut. Kenapa kita mengambil krisis identitas? Karena identitas yang bersumber dari Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun pengertian krisis identitas yaitu sebuah kondisi di mana terjadi ketidakstabilan suatu bangsa sehingga mengalami guncangan budaya. Dalam kondisi demikian, ketidakjelasan norma meliputi perilaku dan tindakan sebagian dari kelompok masyarakat sendiri. Berikut pasal yang mengatur tentang jati diri bangsa atau identitas nasional yaitu pasal 33, 36, 36A, 36B, dan 36C. Adapun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yaitu tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Kemerosotan nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang memuat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai yang melekat pada diri setiap warga negara atau norma-norma kebaikan dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemerosotan nilai-nilai bangsa adalah budarnya keinginan seseorang dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Hal ini merupakan salah satu penyebab dari krisis identitas nasional. Tetapi, sekarang ini nilai-nilai kebangsaan mengalami kemerosotan. Salah satunya terjadi dalam sistem pemerintahan dengan adanya berbagai macam penyelewengan yang disengaja maupun tidak disengaja, seperti halnya korupsi dana bansos. Sudah tidak asing lagi dengan kata korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan seseorang dalam penyalahgunaan uang negara secara diam-diam untuk kepentingan pribadi. Dana bansos adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif dalam bentuk uang maupun barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada masa pandemi ini, banyak sekali bansos yang diberikan kepada masyarakat karena pada kondisi pandemi seperti ini, perekonomian masyarakat mengalami penurunan disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang dibatasi. Korupsi dana bansos itu sendiri adalah suatu tindakan seseorang dalam penyalahgunaan dana bansos yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat, tetapi secara disengaja diambil untuk kepentingan pribadinya.
Pada tindakan ini sudah banyak terjadi seperti halnya perangkat-perangkat desa ataupun lainnya tidak sepenuhnya memberikan dana bansos tersebut ke masyarakat, melainkan diambil untuk memenuhi kepentingan yang bukan untuk negara dan masyarakat. Tindakan korupsi ini sudah tercantum pada undang-undang dari pemberantasan sampai sanksi yang diberikan. Salah satunya tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, tindakan korupsi bukan hanya melanggar aturan negara, tetapi juga melanggar ideologi, identitas, dan prinsip terhadap Pancasila. Maka dari itu, terdapat hal penting dalam tindakan korupsi terhadap Pancasila, yaitu seperti pada sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini, kita diajarkan untuk menjaga pribadi agar tidak berperilaku koruptif karena takut akan dosa. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagaimana mestinya. Dengan melakukan korupsi, berarti sama saja telah melanggar sila kedua ini, karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri, dan tentunya merugikan orang lain. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, sehingga hal tersebut akan membuat rakyat merasa terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Lama-kelamaan, hal ini akan membuat Indonesia menjadi tidak harmonis. Itu berarti korupsi melanggar sila ini. Nah, pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini memiliki makna musyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak baik bagi Indonesia. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa korupsi melanggar sila ini, sebab korupsi menyalahi kesepakatan hasil musyawarah yang dilandasi hikmat kebijaksanaan. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan korupsi, berarti menunjukkan ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu, dalam korupsi juga terdapat ketidakadilan terhadap negara sendiri. Karena apa? Karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan pribadi, tanpa memikirkan tujuan awal hal tersebut dilakukan. Nah, dari penjabaran tersebut dapat kita ketahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara. Mengapa? Karena tindakan korupsi telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, yang menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyak terjadi kegaduhan yang parah. Maka dari itu, kita haruslah melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para pejabat, agar ketika melakukan sesuatu tidak menimbulkan penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara. Hukuman atau sanksi memiliki sisi positif dan negatif baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat. Menghukum pelaku korupsi memiliki makna bahwa rasa keadilan masyarakat terpenuhi di mana hukum sudah ditegakkan. Sedangkan sisi negatifnya, seseorang itu atau pelaku tersebut akan diasingkan dari lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, serta keluarganya. Keluarganya tersebut juga akan menanggung malu karena perbuatan pelaku. Selain itu, ada pula sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi berdasarkan undang-undang. Yang pertama yaitu pidana mati. Pada pasal 2 ayat 2, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang kedua yaitu pidana penjara. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 2 dirumuskan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda sebesar 200 juta sampai 1 miliar.
Yang ketiga ada pidana tambahan. Pidana tambahan ini seperti perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, pencabutan hak-hak tertentu oleh pemerintah kepada pidana, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk penanganan. Pertama yaitu supremasi hukum. Supremasi hukum merupakan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi. Artinya penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Indonesia didasarkan atas hukum. Yang kedua yaitu pengoptimalan peran lembaga. Lembaga ini seperti Komnas HAM, KPKI, KPK, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat berhubungan dengan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Kesadaran bernegara paling sederhana adalah yaitu dengan memahami hak serta kewajiban sebagai warga negara. Kemudian yang keempat yaitu membangun pendidikan moral. Pendidikan moral sangat penting diberikan untuk menjadikan generasi bangsa yang berkualitas dan juga agar memiliki perilaku yang baik. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.